Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yelesi Juwari, mahasiswi Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang komponen dan hambatan dalam komunikasi massa. Komponen-komponen komunikasi massa. Dalam proses komunikasi massa, sistemnya melibatkan sejumlah besar orang, baik dari unsur komunikator, lebih-lebih komunikannya, atau halayak. Halayak komunikasi massa tersebar luas dan bersifat heterogen. Pesan komunikasi massa bersifat umum dan terbuka, sehingga dibutuhkan ketelitian, kejujuran, dan tanggung jawab bagi komunikatornya. Proses komunikasi massa melibatkan komponen yang sama dengan unsur-unsur dasar dalam komunikasi antar pribadi, yakni komunikator, pesan, komunikan, saluran, dan efek. Ada 5 komponen dalam komunikasi massa. Komponen yang pertama adalah sumber atau komunikator. Sumber utama dalam komunikasi massa berupa lembaga atau organisasi atau orang yang bekerja dengan fasilitas lembaga atau organisasi tersebut. Lembaga media yang dimaksud dapat berupa perusahaan penerbitan surat kabar atau majalah, stasiun radio dan televisi, dan lain sebagainya. Dalam sistem komunikasi massa, ada 2 hal penting yang harus diperhatikan oleh komunikator. Yang pertama, kepercayaan pada komunikator. Hal ini menyangkut keahlian dan tingkat kepercayaan sumber. Dan yang kedua, daya tarik komunikator. Sebagai komunikator, diupayakan mencapai kesamaan-kesamaan dengan halayak agar ada daya tarik yang ditimbulkan bagi halayak. Komponen yang kedua adalah pesan. Pesan komunikasi massa berkaitan dengan materi yang disebarkan kepada halayak melalui media massa. Pesan media massa dapat diproduksi dalam jumlah yang sangat besar, sehingga dapat menjangkau audiens yang sangat banyak. Materi pesan komunikasi massa dapat diidentifikasi dalam format seperti berita, pendapat, musik, film, iklan, dan lain sebagainya. Menurut Wright, ciri pesan komunikasi massa adalah yang pertama, publicly. Pesan komunikasi massa umumnya bersifat terbuka, yang dimaksudkan untuk halayak umum. Yang kedua, rapid. Pesan komunikasi massa dirancang untuk mencapai halayak yang luas dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, transient. Pesan komunikasi massa ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan segera, dikonsumsi sekali pakai, dan bukan untuk tujuan yang bersifat permanen. Pesan-pesan tersebut diproduksi lembaga media massa dengan menyesuaikan tingkat kebutuhan, minat, dan perkembangan masyarakat atau halayaknya. Yang ketiga, saluran atau media. Media massa merujuk pada sarana atau peralatan yang digunakan untuk menyebarluaskan pesan komunikasi massa. Media massa dituntut untuk dapat memikat perhatian halayak secara serempak dan serentak. Saluran tersebut berupa media cetak seperti surat kabar dan majalah, media elektronik seperti radio dan televisi, serta media digital. Ada 5 sarana media massa. Yang pertama, media cetak. Media cetak berupa surat kabar, majalah, dan buku. Halayak media cetak bersifat aktif dan melek huruf sebagai persyaratan utamanya. Pesannya disampaikan melalui bahasa tertulis dan dukungan gambar atau foto. Yang kedua, radio. Radio merupakan medium yang dapat digunakan melalui indera pendengaran. Halayak radio cenderung bersifat pasif. Untuk menikmati siaran radio, halayak lebih santai dan mudah. Yang ketiga, televisi. Televisi merupakan media audio visual yang paling populer di antara jenis-jenis komunikasi massa lainnya. Karena banyaknya jumlah penonton televisi membuatnya menjadi pilihan utama bagi pemasang iklan, sehingga televisi banyak meraup pendapatan dari penayangan iklan tersebut. Televisi merupakan media yang sangat dekat dengan halayaknya, karena kemudahannya diakses dan sifat tampilannya yang audio visual. Yang keempat, film. Film memiliki karakter tersendiri jika dibandingkan dengan media massa lainnya. Untuk menikmati film, seseorang harus datang ke bioskop dan membayar tiket masuk. Produksi film pun tidak berkala dan bersifat fiktif. Dan yang terakhir, media online. Kehadiran internet membuat konvergensi antara komunikasi, informasi, dan teknologi yang melahirkan multimedia.
Keunggulan utama media online tidak saja pada aspek kecepatan informasinya, tetapi juga pada sifat interaktif dan multimedianya. Pengguna internet dapat terlayani kebutuhannya dalam bentuk apa saja. Seseorang dapat mengakses surat kabar digital, majalah digital, jurnal, buku, mendengar musik, menonton film, mendengar radio, atau menonton film melalui internet. Komponen yang keempat adalah halayak. Halayak media massa merupakan sarana penyebaran pesan-pesan komunikasi massa. Halayak media massa adalah orang-orang yang membaca surat kabar, mendengar radio, menonton televisi dan film, serta yang menggunakan internet. Halayak media massa tidak berada dalam suatu tempat tertentu, tetapi tersebar secara luas dan dalam jumlah yang sangat banyak. Halayak media massa tidak memiliki struktur dan organisasi yang formal dan tidak memiliki pemimpin. Charles Wright mengidentifikasi beberapa ciri dari halayak komunikasi massa. Yang pertama, large. Jumlah halayak komunikasi massa sangat banyak dan tersebar dalam berbagai lokasi. Yang kedua, heterogen. Halayak komunikasi massa berasal dari berbagai lapisan masyarakat, memiliki aktivitas atau pekerjaan, umur, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, dan kemampuan ekonomi, pilihan politik, agama, kelompok etnik, dan standar etis yang beragam. Yang ketiga, anonim. Halayak komunikasi massa umumnya tidak saling kenal secara pribadi dengan komunikatornya. Mereka terpisah satu sama lain atau tidak mengumpul, serta tidak berinteraksi satu sama lainnya. Komponen yang kelima adalah gatekeepers. Gatekeepers berfungsi menyaring pesan-pesan yang diproduksi media massa. Mereka adalah para editor, wartawan, penyunting, dan sebagainya. Para gatekeepers dalam menjalankan tugasnya dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yakni ekonomi, pembatasan hukum, batas waktu atau deadline, etika pribadi dan profesionalisme, kompetisi antar media, nilai berita, dan reaksi terhadap feedback yang tertunda. Komponen yang terakhir adalah efek. Efek komunikasi massa berkaitan dengan dampak atau hasil yang diperoleh dari mengkonsumsi media massa. Dampak tersebut berkaitan dengan perubahan yang terjadi dalam diri halayak sebagai akibat terpaan pesan-pesan media massa. Materi yang kedua adalah hambatan dalam komunikasi massa. Suatu komunikasi dianggap efektif jika tanda-tanda yang digunakan dalam pengemasan pesan dapat dimengerti secara relatif sama antara komunikator dan komunikannya, serta menimbulkan perubahan-perubahan tertentu seperti yang dikehendaki komunikator. Hambatan dalam komunikasi berpotensi membuat pesan komunikasi tidak efektif. Komunikasi efektif merujuk pada makna pesan menurut pengirim sama atau mirip dengan makna menurut penerima. Hambatan dalam komunikasi massa bersumber dari berbagai unsur dalam sistem komunikasi massa. Ada 4 hambatan dalam komunikasi massa. Hambatan yang pertama adalah hambatan psikologis. Hambatan ini tentang unsur psikis manusia. Yang pertama adalah kepentingan. Hal ini berkaitan dengan sikap selektif dalam menanggapi dan menghayati pesan. Kepentingan komunikan mempengaruhi perhatian terhadap stimulus, daya tanggap, perasaan, pikiran, tingkah laku, sikap reaktif terhadap pesan. Yang kedua, prasangka. Prasangka adalah persepsi orang tentang seseorang atau kelompok lain dan sikap perilakunya. Persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Yang ketiga, stereotip. Stereotip merupakan gambaran atau tanggapan tertentu mengenai sifat dan watak pribadi orang atau golongan lain yang bercorak negatif. Dan yang keempat, motivasi. Motivasi berkenaan dengan penggerak, alasan, dorongan internal manusia untuk berbuat sesuatu. Motivasi berkaitan dengan seseorang yang mengetahui apa yang dilakukan, bagaimana melakukan, dan mengapa melakukan.
Hambatan yang kedua adalah hambatan sosiokultural. Perbedaan budaya mengakibatkan perbedaan norma-norma sosial, sementara cara, kebiasaan, tata kelakuan, adat istiadat yang disampaikan turun-temurun dapat memberi petunjuk bagi seseorang untuk bersikap dan bertingkah laku dalam masyarakat. Hambatan norma sosiokultural dapat dibedakan atas dua hambatan. Hambatan yang pertama adalah hambatan faktor-faktor norma sosial. Norma sosial merupakan alat agar anggota masyarakat dalam menyesuaikan perilakunya dengan lingkungan sosialnya sehingga dikenal, diakui, dihargai, dan ditaati. Hambatan yang kedua, hambatan semantik. Faktor semantik berkaitan dengan hambatan bahasa. Hal ini dapat terjadi pada saat komunikator salah pengucapan dan terdapatnya perbedaan makna dan pengertian untuk kata atau istilah yang sama. Hambatan yang ketiga adalah hambatan mekanis. Hambatan mekanis berkaitan dengan aspek-aspek teknis dari penggunaan media. Misalnya, faktor cuaca yang menyebabkan siaran televisi terganggu, atau hasil cetakan yang kurang bagus pada media cetak, rusaknya kertas, demikian pula terjadinya gangguan suara ganda atau intervensi pada pesawat radio. Gambar meliuk-liuk atau berubah-ubah pada layar televisi, huruf yang tidak jelas, jalur huruf yang hilang atau terbalik atau halaman yang sobek pada surat kabar. Dan hambatan yang terakhir adalah hambatan interaksi verbal. Yang pertama, polarisasi. Kecenderungan melihat dunia dalam bentuk lawan kata dan menguraikannya secara ekstrim, misalnya baik dan buruk, positif dan negatif, dan seterusnya. Seorang pembaca berita di televisi hendaknya memberi peluang kepada penontonnya untuk memiliki cara pandang yang lebih luas. Yang kedua, orientasi intensional. Kecenderungan melihat manusia, objek, dan kejadian sesuai ciri yang melekat padanya, seolah label lebih penting daripada orangnya. Misalnya, melihat host televisi pada wajah dan penampilannya saja, bukan pada program yang dibawakannya. Yang ketiga, evaluasi statis. Kecenderungan memberi penilaian terhadap komunikator atau sajian media secara permanen, tidak berubah. Gangguan yang bersumber dari pihak komunikator ini didorong oleh keterbatasan audiens dalam wawasan dan pengalaman mengkonsumsi media. Dan yang keempat, indiskriminasi, yaitu memusatkan perhatian pada sekelompok orang, benda, atau kejadian, dan tidak mampu melihat keunikan dan kekhasan tiap kelompok. Khalayak komunikasi massa cenderung mengikuti pola konsentrasi atau perhatian media massa. Hal ini menimbulkan kecenderungan pandangan secara seragam terhadap semua kelompok manusia. Terkadang, khalayak tidak mampu mengidentifikasi secara jelas perbedaan atau keunikan dari masing-masing peristiwa, kelompok etnik, atau individu tertentu yang ditampilkan di media massa. Itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.